Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom saudara-saudari sahabatku yang dikasihi Tuhan Allah. Firman Tuhan yang menyapa kita hari ini, hari Rabu tanggal 8 April 2026, tertulis di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 38. Mari sahabatku, kita simak dan renungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan inspirasi untuk menjalani hari ini. Demikian, jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus." Alai didoksi Petrus matu nasida, pau bahamu marohamuna, dungi padi dihon hamu maganup hamu tu bagasan goar ni Yesus Kristus, bahen hasesaan ni dosamuna, asa di jalo hamu silehon-lehoni, ima todi parbadiai. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari, sahabatku di dalam nama Tuhan Yesus, untuk memasuki sebuah kehidupan dalam anugerah keselamatan Kristus, firman Tuhan hari ini mengajak kita orang-orang percaya untuk bertobat, dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk menerima pengampunan. Dari urutan yang dituliskan dalam nas ini, mari kita belajar tentang langkah-langkah penerimaan kita akan karunia Roh Kudus itu. Yang pertama adalah bertobat. Bertobat di sini bukan sebatas merasa menyesal atau menangis karena merasa bersalah. Pertobatan adalah keputusan sadar untuk berbalik 180 derajat, meninggalkan jalan sendiri dan mulai berjalan menuju jalan Tuhan. Ibarat orang yang berjalan di arah yang salah, dia tidak hanya berhenti, tetapi berbalik arah dan berjalan untuk meninggalkan keadaannya yang lama. Demikianlah pertobatan kita, berbalik dari cara hidup yang berpusat pada diri sendiri menjadi kepada hidup yang berpusat kepada Tuhan. Berbalik dari hidup dalam dosa menjadi hidup di dalam kebenaran. Jadi pertobatan adalah pintu awal pemulihan hidup. Dan yang kedua adalah dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Baptisan dalam nama Yesus Kristus adalah bukti penyerahan diri secara ritual dalam iman seseorang, di mana momen ini secara simbolis kita menanggalkan manusia lama dan mengenakan identitas yang baru di dalam Kristus. Dengan memberi diri dibaptis, kita menyatakan bahwa kita tidak lagi milik dunia, melainkan milik Kristus yang telah menebus kita dengan darahnya. Dan yang ketiga, sahabatku semua, menerima karunia Roh Kudus. Setelah meninggalkan manusia lama, Tuhan tidak membiarkan kita hidup sendiri tanpa tuntunan. Dia mengaruniakan kita Roh Kudus. Kita diberikan roh untuk menolong, untuk menguatkan, menghibur, dan memimpin kita dalam kebenaran setiap hari. Sahabatku semua, nas hari ini mau mengarahkan kita yang barangkali saja hari ini ingin hidupnya berubah tetapi tidak mau bertobat. Sudah berniat dengan sangat ingin mengubah sikap dan perilaku, perbuatan dan keinginan-keinginan jahat dalam dirinya, tetapi tidak mau memulainya. Ingin diberkati, tetapi tidak mau meninggalkan dosa. Maka kita diarahkan bahwa hidup baru harus dimulai dari pertobatan yang sungguh-sungguh. Mari lanjutkan niat baik untuk bertobat dengan membuka hati kepada Roh Kudus, karena hanya Dialah yang berkuasa memberikan kita kekuatan melawan yang jahat dan memberikan kita hikmat untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.